Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukurnya ya Allah, salawat dan salam semoga sudah diulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kelanjutan surat Al-Baqarah ayat 112. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Bala tidak demikian. Man aslama, justru barang siapa yang berserah diri, wajhahu, dirinya, selama yang berserah wajhahu, dirinya, lillahi, hanya kepada Allah, wahua, dan dia muhsinun, berbuat kebaikan, falahu, maka baginya, ajruhu, mendapatkan pahala, inda rabbihi, di sisi Allah. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, bagi mereka, walahum, dan mereka tidak yahzanun, bersedih hati, ayat ini menjawab ayat yang sebelumnya 111 yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa surga itu hanya milik mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata, jadi tidak akan masuk surga illa man kana hudan au nasara. Surga itu hanya milik mereka, hanya milik Yahudi dan Nasrani. Nah, dijawab di ayat yang ke-12 ini, tidak demikian, bukan milik mereka. Jadi surga itu bukan milik kelompok tertentu, tapi surga itu hanya diperuntukkan untuk man aslama, yang berserah diri wajhahu, dirinya kepada Allah. Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa aslama wajhahu lillah itu satu, ikhlas totalitas. Jadi ikhlasnya totalitas, tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia takutkan, tidak ada juga dia bersedih hati ketika terjadi sesuatu, ketika diperintahkan oleh Allah, dia lakukan. Ikhlas totalitas full, tidak ada karena dorongan ketua DKM, tidak juga dorongan RT RW. Dia ibadah itu hanya untuk Allah. Tidak ada juga kalau suami-suaminya didorong oleh istri-istrinya untuk ke masjid atau didorong oleh siapapun. Wajhahu lillahi, dia utuh semuanya adalah untuk Allah. Itu ikhlas secara totalitas, tidak mengharapkan bonusnya dari siapapun, sebab hanya upah itu hanya diberikan oleh wa huwa muhsinun. Jadi bukan hanya sekedar totalitas ibadahnya, itu bukan sekedar ikhlas totalitas, tetapi dia juga muhsin, berbuat kebaikan. Tetapi muhsin ini Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa itu harus muttaba'ah, mengikuti dengan tuntunan Rasulullah. Jadi tidak sembarangan melakukan perintah Allahnya, tapi harus muttaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti aturan. Kalau ibadah itu kan teknisnya di Al-Quran
umumkan, sampaikannya global, universal, tetapi dirinci oleh aturan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, muttaba'ah, dia berbuat kebaikan, tetapi muttaba'ah kebaikannya, buat kebaikannya itu mengikuti tuntunan Rasulullah, tidak sembarang ibadah. Makanya ada sebuah hadis, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan untuk perbuatan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka bahwa raddun, itu akan tertolak ibadah. Jadi satu, ikhlas diterimanya pahala, diberikannya pahala oleh Allah itu si Allah. Yang pertama adalah ikhlas totalitas, yang kedua harus muttaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wala khaufun 'alaihim wala khaufun 'alaihim wala hum min fala khaufun atau wala khaufun wala hum. 112 wala khaufun wala hum. Mana? 112 wala betul begini. Oh ya, biar kalau cari pahala biar Quran saya bacakan ada pahalanya. Wala khaufun 'alaihim wala yahzanun, dia tidak akan ada rasa takut, mereka tidak akan merasa takut sedikit pun ketika melaksanakan berikhlas, ibadah ikhlas totalitas itu, tidak akan merasa ada takut sedikit pun terhadap siapapun. Takut itu hanya bagi mereka itu hanya kepada Allah saja. Walau yahzanun, dan apapun yang menimpa dirinya, kalaupun ada diberikan ujian oleh Allah, walau yahzanun, tidak akan bersedih. Tidak ada takut, tidak bersedih, karena kalau sudah menyerahkan dirinya totalitas ikhlas ibadah kepada Allah, semua yang turun dan terkena ke dalam diri kita itu hakikatnya semata-mata diberikan oleh Allah. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun ketika orang itu berpendapat ini aja, kenapa banyak orang yang saya sering mengamati, orang yang dalam keluarga itu diberikan ujian oleh Allah yang begitu berat, sementara dia tidak menyadari bahwa apa yang ia dapatkan berupa ujian Allah itu semata-mata hasil usaha kita sendiri, pramuka. Apa yang diberikan oleh Allah itu hakikatnya adalah Allah yang ngasih. Allah ngasih semua ujian itu. Allah yang ngasih semua ujian itu, baik ujian yang pahit atau ujian yang manis, yang mana juga ujian. Baik itu ujian yang pahit atau ujian, itu dia disadari bahwa itu hakikatnya adalah kehendak Allah. Maka banyak sekali keluarga ini yang hancur berantakan itu karena tidak menyadari bahwa apapun yang terkena dalam keluarga itu tidak disadari bahwa itu hakikatnya sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Jadi jangan dianggap bahwa yang terjadi dalam diri kita itu adalah karena full total kesalahan kita, bukan. Tapi yang terjadi itu hakikatnya adalah Allah yang atur, Allah yang ngasih. Maka kalau Allah yang ngasih, Allah kasih kepada kita itu yang dirasakanlah penderitaan, kesedihan atau kemadaratan, kembalikan saja semuanya kepada Allah. Sebab hanya Allah yang bisa merubah segala sesuatunya. Maka tuntunannya
adalah mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk merubah kondisi yang ada itu. Kata tuntunan itu sampai ke Rasulullah, ya muhawwilul hawli wal ahwal, wahai yang zat yang maha merubah segala suatu keadaan itu. Hawwil halana ila ahsanil hal, rubahlah semua keadaan dalam keadaan yang dengan keadaan yang paling baik. Ya, yang tadinya sakit jadi sembuh, yang tadinya tidak punya uang jadi punya uang. Dalam tuntunan lain Rasulullah menyampaikan, wa aslih li sya'ni kullahu, wa aslih li sya'ni kullahu wa aslih. Ya Allah, perbaiki semua keadaan. Tidak ada yang bisa merubah semua keadaan, memperbaiki semua keadaan itu hanya kecuali Allah yang merubahnya. Maka kalau lihat tuntunan Rasulullah itu, yang memperbaiki hanya Allah, yang merubah segala sesuatu itu hanya Allah. Kita itu hanya sedang berusaha. Kapan Allah mengabulkan doa itu? Ya terserah Allah. Itu haknya, prerogatif Allah. Mau besok, mau lusa. Kalau Allah mengabulkan doa setahun kemudian, dalam jangka setahun itu kita diberikan ujian untuk sabar, untuk bersabar selama setahun. Allah berikan perubahan itu setahun kemudian, maka selama setahun itu Allah berikan kesempatan kita untuk bersabar, dan sabar itu akan menjadi pahala. Nah, bagi orang yang aslama wajhahu lillah, dia menyerahkan seutuhnya, totalitas ikhlas, semuanya pemberian dari Allah itu diterima dengan ikhlas full, dan dia juga terus berbuat kebaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih ketika Allah memberikan semua, baik itu hal yang buruk atau hal yang baik. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Yang ada rasa takut dan rasa sedih itu takut miskin, takut tidak punya apa-apa. Itu berarti penyembahan kita kepada Allah belum ikhlas secara totalitas, dan kebaikan yang kita lakukan pun hanya semata-mata untuk mendapatkan penilaian dari manusia. Saja yang sampaikan di ayat yang ke